Balik lagi bareng Andrew di channel MMTV. Oke, kemarin bahas surat ya, surat zaman Donald Trump. Susah atau enggak ya? Kesimpulannya ya untuk di negara bagian state yang tertentu ya, yang dalam tanda kutip red, state red ya itu agak susah. Tapi ada juga negara-negara bagian yang masih gampang membuat surat gitu ya. Tapi mayoritas mayoritas negara bagian ya susah buat surat ya kesimpulannya untuk di zaman Trump ya. Oke, lalu ada pertanyaan juga. Oke, kalau surat susah, bagaimana dengan kalau nge-approve visa gitu, nge-apply visa Amerika, visa turis ya di zaman Donald Trump ini ya susah atau nggak ada yang nanya ya. Jadi Donald Trump ini udah hampir kurang lebih mau sebulan lah ya, mau kurang lebih berarti 2 minggu lah, 2 minggu pemerintahan, hampir 2 minggu lah pemerintahan. Lalu banyak pertanyaan, nge-apply visa gimana? Jadi susah atau enggak? Nah kalau nge-apply visa ini kita nggak bisa ngomong ya. Jadi karena pertama kita nggak bisa ngomong karena pertama ya pemerintahannya baru baru beberapa hari gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu ngomong gimana lah. Nah, lalu yang kedua juga kita juga nggak bisa ngomong karena nge-apply visa Amerika turis dari dulu juga susah gitu. Jadi kemarin sempat ada sih yang bilang ke gua ya, yang chat ke gua, katanya sih tanggal berapa itu banyak sekali yang ketolak di kedutaan gitu. Jadi rata-rata hampir semuanya ketolak gitu. Jadi apakah ini ada pengaruhnya dengan Donald Trump gitu menjabat jadi presiden jadi susah. Sebenarnya kita nggak bisa ngomong juga sih karena ya kita harus lihat dulu gitu yang ditolak itu ya yang data dirinya bagaimana gitu, yang data dirinya bagus atau yang jelek. Karena kan kalau bisa aja kan yang orang-orang yang data dirinya jelek nge-apply lalu ditolak banyak ya wajar aja. Ya karena dia memang jelek data dirinya, pekerjaannya mungkin nggak bagus atau mungkin apanya pokoknya nggak inilah bukan data diri yang bagus lah. Jadi kita nggak bisa bilang susah juga. Jadi susah zaman sekarang jadi susah ya tergantung data diri masing-masing gitu loh. Jadi gua rasa sih untuk visa sih sementara yang sudah berjalan ini sih ya masih sama sih masih normal ya, seperti zaman Biden ya masih normal masih susah juga. Zaman Biden pun juga susah yang data dirinya bagus, yang pekerjaannya bagus, direktur segala macam udah pernah keliling dunia, yang nggak mungkin nggak lolos lah. Itu nggak mungkin nggak lolos, pasti lolos itu. Kalau misalnya yang data dirinya jelek, yang mungkin kerjaannya pas-pasan, mungkin atau nggak kerja ya itu mau di zaman siapapun juga ya ya agak susah lolosnya gitu loh. Nah, tapi ada yang namanya keberuntungan gitu. Paling yang membedakan zaman Biden dulu dengan zaman Trump sekarang, zaman Donald Trump sekarang, yang membedakan adalah keberuntungan. Kalau di zaman Joe Biden, yang beruntung itu mungkin lebih banyak. Jadi yang beruntung itu, pengertian beruntung itu adalah orang-orang yang data dirinya jelek, tapi bisa lolos gitu. Itu banyak di zaman Joe Biden banyak ya. Ya walaupun nggak semua gitu, nggak semua beruntung. Dan ada yang ditolak juga pasti ada. Nah di zaman Donald Trump apakah ada yang beruntung? Itu pasti ada. Jadi kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 20-an 20 berapa Januari deh. Pokoknya kurang lebih semingguan Donald Trump jabat deh. Itu masih ada juga kok yang beruntung yang jadi ini ada yang ngeplay di MM Tour ya. Jadi ini data dirinya jelek banget. Pekerjaannya juga ya pekerjaan-pekerjaan yang inilah yang bisa dibilang dipandang sebelah mata lah. Jadi bukan bukan kerja di kantor tapi usaha kecil di pinggir jalan gitu. Lalu juga paspornya kosong dan pada saat gua wawancara briefing itu orangnya juga kayaknya tuh bukan orang kaya gitu, urakan-urakan gitu kayak apa? Kayak orang inilah penampilannya yang enggak banget dah, jelek, kurang bagus. Tapi dia bisa lolos di zaman Trump loh. Jadi ya keberuntungan di situ, keberuntungan di zaman Donald Trump juga masih ada gitu. Nah, cuman mungkin perbedaannya di sini adalah jumlah orang yang beruntung. Jadi jumlah orang yang beruntung di zaman Donald Trump itu jauh lebih bukan nggak jauh sih, lebih sedikit lah. Lebih sedikit daripada jumlah orang yang beruntung di zaman Joe Biden gitu. Jadi kurang lebih sama, semuanya sama yang data dirinya kurang bagus ya nggak inilah ya agak susah untuk lolos dan data dirinya bagus ya pasti lolos lah, pasti lolos itu kalau data diri bagus mah mau lu mau diwawancara sama siapapun, officer yang manapun pasti lolos, nggak mungkin kalau data diri lu bagus lu nggak lolos nggak akan mungkin gitu.
Oke, nah yang bedanya ya itu paling keberuntungan yang terjadi di zaman Donald Trump lebih sedikit dibanding keberuntungan yang terjadi di zaman Donald Trump. Bedanya itu doang sih. Kalau yang dari yang gue lihat dalam beberapa minggu ini, 1-2 minggu ini ya. Jadi ya kurang lebih nggak ada bedanya. Bedanya cuma tadi di situ doang. Nah untuk kedepannya mungkin kita nggak tahu ya berapa berapa bulan atau berapa tahun ke depan mungkin ada kebijakan apa, mungkin ada dokumen apa yang harus ditambah, mungkin ada syarat tambahan untuk nge-apply visa ya itu belum tahu. Selama ini sih yang 2 minggu ini sih ya masih sama sih syaratnya masih sama percis seperti zaman Joe Biden dulu. Syaratnya ya cuma paspor, KTP, foto itu dokumen wajibnya. Sisanya ya kayak rekening koran, kayak surat kantor, surat usaha, ya itu jarang diperiksa ya, jarang diminta ya. Jadi sampai pada saat video ini dibikin juga nggak ada sih, nggak ada yang diminta sih rekening koran atau surat kerja atau segala macam sih. Jadi ya masih normal aja sih, masih sama aja sih seperti dulu sih. Cuma bedanya ya keberuntungan tadi jumlahnya mungkin lebih sedikit daripada yang dulu. Oke, jadi gitu aja deh. Kita masih mesti lihat lagi sih beberapa beberapa waktu ke depan ya. Kita nggak bisa simpulin sekarang juga gitu. Ya kita lihat aja nanti kalau ada update-update apa lagi, misalnya ada dokumen baru yang diminta ya nanti akan gue kabarin di video YouTube kok. Oke, jadi gitu aja videonya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.